Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Ramadhani dari PBI kelas 01 akan memaparkan makalah saya yang berjudul Mengajarkan Keterampilan Terpadu dengan menggunakan pengajaran bahasa berbasis tugas dari kegiatan individu hingga berpasangan dan berkelompok. Pendekatan keterampilan terpadu atau The Integrated Skills Approach (ISA) didirikan atas dasar pemikiran bahwa bahasa lisan dan tulisan tidak terpisah dan terisolasi satu sama lain dalam pengalaman alamiah sehari-hari. Su 2007. Pergoy dan Boye 2001 berpendapat bahwa bahasa lisan dan tulisan digabungkan dalam sebagian besar peristiwa komunikasi dan seringkali terjadi pada waktu yang bersamaan. Hal ini kemudian memperkuat bahwa melalui keterampilan yang terintegrasi, keempat keterampilan berbahasa, yakni menyimak, berbicara, membaca, dan menulis, akan mudah dikuasai oleh peserta didik karena mereka akan mempelajari beberapa keterampilan pada saat yang bersamaan. Akan tetapi, memahami materi saja tidak cukup. Peserta didik harus menyeimbangkannya dengan memiliki kemampuan untuk mengaplikasikannya dalam konteks yang tepat. Pengajaran bahasa berbasis tugas atau Task-Based Language Teaching yang nantinya akan disebut sebagai TBLT memfasilitasi peserta didik untuk dapat menerapkan pemahaman mereka dan menggunakannya sesuai dengan konteks. TBLT akan mengarahkan pembelajar untuk mendengarkan, membaca, berbicara, dan menuliskan ide-ide mereka menggunakan bahasa kedua yang dalam hal ini adalah bahasa Inggris. Lee 1958 berpendapat bahwa TBLT memfasilitasi pembelajaran bahasa karena peserta didik adalah pusat dari proses bahasa dan dengan cara itu mendorong tingkat kemahiran yang lebih tinggi dalam semua keterampilan bahasa. Sebagai hasilnya, TBLT merangsang integrasi keterampilan melalui penyelesaian aktivitas kehidupan sehari-hari yang meningkatkan kompetensi komunikatif peserta didik karena memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempraktekkan bahasa target secara terus-menerus. Makalah ini mengeksplorasi proses kritis dalam membentuk konteks pembelajaran yang menambah perspektif baru dalam pendidikan bahasa. Dengan mengidentifikasi TBLT, para pengajar dapat mengoptimalkan pengalaman belajar bagi para peserta didik melalui kegiatan individu, berpasangan, dan kelompok. Hal ini memastikan bahwa pengajaran keterampilan terintegrasi menggunakan instruksi berbasis tugas dapat dilakukan dan efektif dalam berbagai konteks pembelajaran bahasa. Dalam pendekatan berbasis tugas untuk pembelajaran bahasa, peserta didik terlibat dalam kegiatan komunikatif yang memaksa mereka untuk menggunakan bahasa target dengan cara yang asli, menekankan makna daripada bentuk. Peserta didik memecahkan masalah, menyelesaikan tugas, atau menghasilkan produk dengan bekerja secara individu, berpasangan, dan berkelompok yang mengaitkan kemahiran bahasa dengan latar belakang, tujuan, budaya, dan kompetensi linguistik mereka. Menurut Richards dan Rogers 2001 dan Brown 2001, ada dua jenis tugas pembelajaran bahasa yang dapat digunakan pengajar untuk mengintegrasikan kemampuan bahasa, yakni tugas pedagogis atau akademis dan tugas dunia nyata atau aktual. Tugas pedagogis atau akademis dirancang untuk mensimulasi pembelajaran bahasa berdasarkan teori-teori pemerolehan bahasa kedua. Dan tugas-tugas dunia nyata atau aktual yang memenuhi kebutuhan spesifik peserta didik dan berhubungan langsung dengan situasi kehidupan nyata. Melalui pengajaran bahasa berbasis tugas, peserta didik mengembangkan kemampuan bahasa mereka dengan terlibat dalam kegiatan yang bermakna dan relevan yang mendorong komunikasi dan penerapan bahasa dalam konteks yang otentik. TBLT menawarkan berbagai keuntungan. Lambert 2019 menyatakan bahwa TBLT adalah proses yang berlangsung sesuai dengan silabus, sumber daya, dan pengalaman internal peserta didik. Tugas bahasa menawarkan kesempatan kepada peserta didik untuk berinteraksi secara aktif dalam materi pembelajaran secara individu, berpasangan, atau berkelompok untuk mendiskusikan agenda otentik, bernegosiasi, dan menghasilkan solusi terbaik untuk masalah tersebut. Hal ini membantu mereka mengembangkan keterampilan komunikatif serta meningkatkan pemahaman mereka tentang pengetahuan konten. Selain itu, TBLT juga mendorong peserta didik yang pemalu sekalipun untuk bekerja dan belajar satu sama lain secara berpasangan dan berkelompok tanpa ragu-ragu, sehingga mereka dapat meningkatkan kemandirian dalam belajar. Data 2012 menyatakan bahwa TBLT memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berinteraksi secara spontan dengan teman sebaya dalam bahasa target dan membantu mereka menghilangkan keraguan dan ketakutan.
Selain itu, peserta didik juga belajar untuk bertanggung jawab atas tugas-tugas mereka karena pengajar tidak selalu tersedia setiap saat. Menurut Franiak 2011, pengajar dapat mulai mengoptimalkan pembelajaran pada peserta didik mereka dengan memasukkan 4 proses penting dalam membentuk konteks pembelajaran di kelas. 1. Menawarkan urutan pengembangan keterampilan yang secara sistematis membangun kemampuan peserta didik untuk mengatur diri sendiri, bergaul dengan lebih lancar dalam setiap hubungan, dan memberikan kontribusi yang lebih tepat waktu, dan bernilai dalam kegiatan kelompok kecil, yaitu untuk tetap seimbang secara individu, tetap selaras secara pribadi, dan tetap selaras secara sosial. Dengan mempelajari satu keterampilan yang relevan setiap minggunya selama 9 bulan dalam 1 tahun ajaran atau 36 keterampilan. 2. Memasangkan peserta didik untuk sebagian besar waktu yang mereka habiskan untuk kegiatan belajar, dan untuk menggeser siapa yang berpasangan dengan siapa secara berkala dengan cara yang sistematis. 3. Mengatur pasangan-pasangan atau diats ke dalam kelompok-kelompok belajar kecil yang saling berbagi perolehan keterampilan dan penerapan pengetahuan di dalam setiap kelompok dan di antara kelompok-kelompok tersebut. Kemudian yang keempat atau yang terakhir, pada awal dan akhir setiap hari atau minggu sekolah, fasilitasi proses kelompok yang melibatkan semua peserta didik yang secara singkat membantu mereka untuk fokus pada diri mereka sendiri. Kemudian menyentuh dasar secara singkat dengan pasangannya, kemudian berbagi dengan seluruh kelompok, dan akhirnya kembali sejenak kepada pasangannya, dan kemudian fokus pada diri mereka sendiri secara individu. Pada intinya, menampilkan secara mikro pengalaman dari urutan berlapis dari hari dan minggu sekolah mereka, mulai dari 1 atau individu, menjadi 2 atau interpersonal, menjadi 3 atau kelompok kecil, kembali ke 2 atau diadik, dan 1 atau tunggal. Sebagai kesimpulan, pengajaran bahasa berbasis tugas atau TBLT menawarkan banyak keuntungan untuk pembelajaran bahasa. TBLT memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk terlibat dalam tugas-tugas komunikatif yang bermakna dan otentik, mendorong pengembangan keterampilan bahasa dan pengetahuan konten. TBLT juga mendorong interaksi aktif secara berpasangan atau berkelompok, mendorong pemecahan masalah dan negosiasi secara kolaboratif. Pendekatan ini juga membantu peserta didik yang pemalu untuk mengatasi keraguan dan membangun kepercayaan diri dalam menggunakan bahasa target sambil mempromosikan kemandirian dan tanggung jawab dalam pembelajaran mereka. Selain itu, TBLT selaras dengan silabus, sumber daya, dan pengalaman internal peserta didik, menjadikannya pendekatan yang berpusat kepada peserta didik. Di sisi lain, menciptakan konteks yang optimal untuk pembelajaran melibatkan penerapan urutan pengembangan keterampilan yang sistematis, memasangkan peserta didik secara strategis, mengorganisir kelompok belajar kecil, dan memfasilitasi proses kelompok. Proses-proses penting ini meningkatkan pengaturan diri, hubungan interpersonal, dan partisipasi yang efektif baik dalam pengaturan diadik maupun kelompok. Dengan menggabungkan strategi-strategi ini, pengajar dapat menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan mendorong pertumbuhan serta kesuksesan peserta didik. Secara keseluruhan, TBLT dan optimalisasi konteks pembelajaran berkontribusi pada pengalaman belajar bahasa yang komunikatif dan berpusat pada peserta didik.